Pak. Oke, Di. Apa ya nih yang pengen kita diskusiin untuk di sesi general dulu nih? Apa yang pengen kamu konsultasiin? Masalah CV sih, Pak. Kenapa tuh? Masalah CV. Terkadang tuh saya tuh bingung ya. Ada CV, ada orang yang bilang, CV kamu nggak menarik nih. CV kamu kurang oke nih, gitu. Nah, penilaian CV itu kan biasanya agak subjektif ya, Pak ya. Itu pada dasarnya CV yang menarik itu seperti apa sih, Pak, gitu. Secara umum aja, gitu. Oke, sambil ngopi boleh ya? Aus bentar. Ya, Jadi gini, CV-mu kurang menarik. Satu, berarti yang ya. ngomong kan manusia ya? Ya nggak? Iya. Orang ini dia sebagai apa? Dia HR bukan, rekruter bukan, apa teman kampus? Kan. Itu kayak temen gitu loh, Pak. Oke, Men oke. Jadi yang aku suka jelasin. komen. Oke, nggak masalah. Jadi gini ya, mau itu dia rekruter apa enggak, siapapun berhak untuk memberikan komentar CV-mu bagus atau enggak. Tapi kalau memang Ya, informasinya itu hanya CV-mu kurang menarik, itu nggak bisa kita simpulin ya, gitu. ya Karena kan benar-benar. yang ngomong ini siapa, yang kedua adalah kamu udah sempat klarifikasi, konfirmasi belum? Maksudmu kurang menarik tuh apanya, gitu. Kata si orang ini ya, gitu. Ya, Tapi terlepas dari orang ini nggak ngasih solusi, kita memang harus punya suatu pegangan bahwa CV itu kelihatan menarik atau tidak. Jadi gini ya, yang harus kamu pertimbangin di awal untuk membuat suatu CV adalah pastikan setiap hal yang kamu lalui dalam hidup secara profesional sudah dituliskan dalam dokumen tersebut. Terlepas nanti akan dijadikan CV desain maupun CV ATS friendly. Oke? Yang penting ya, infonya jangan kelolosan gitu. Jangan-jangan kamu terlalu kaku, terlalu stres, buru-buru, informasi magang lupa masuk gitu, atau pengalaman pendidikan lupa masuk gitu. Jadi kan kayak gara-gara iya, iya, buru-buru gitu. Itu mungkin nggak iya, mungkin karena kemarin beberapa CV iya, kayak gitu. Ini kamu sekolah di mana nih? Aku nggak tahu gitu. Oh iya kelewat iya, kak gitu. Ada yang begitu buru-buru. Jadi jangan sampai itu kelewat. Oke? iya, Infonya Pak. dulu. Nah yang kedua adalah setelah jadi gini ya, setelah kamu tahu bahwa infonya udah nggak ada yang terlewat kok gitu, di dalam benak kita harus bilang mikir gini, CV kita ini bukan autobiografi kita, oke? Ya, Tapi ini marketing dokumen kita. Kita ingin menjual diri, kemampuan diri menggunakan dokumen ini. Kita akan meminta orang menilai diri kita berdasarkan sekian lembar yang kita ada, gitu. ya, Sebagai pintu masuk, sehingga nanti kalau kita boleh masuk, nanti akan kita jelaskan secara lebih komplit, itu kan ibaratnya gitu. Jadi ya, tadi setelah kita pastikan informasinya masuk, kamu baca lagi lowongan kerja, pastikan ada kualifikasinya, betul ya? Gitu. ya, Kualifikasi ini banyak orang tuh sebagai keyword kata kunci gitu. Nah, kalau ada kualifikasi posisi yang sedang open itu, open vacancy itu harus dicocokkan atau dijawab dengan kualifikasi diri gitu, karakter dirimu gitu. Dia butuh orang yang mampu berbahasa Inggris, tunjukin dari CV kamu bisa berbahasa Inggris secara profesional. Dia butuh orang yang memiliki pengalaman ini, tunjukin kamu punya pengalaman itu. Dia pengen orang yang mampu seperti ini, tunjukin kamu bisa itu gitu. Sehingga nantinya kalau dicocokkan akan ya. klop gitu. Top. Mau itu Oke, Pak. dicocokkan melalui sistem which is ATS friendly itu kan by system, atau ini kan informasinya kan diekstrak ya by system pakai sistem ATS itu ya. Itu applicant tracking system namanya gitu. Atau kalau diproses pakai mata gitu loh. CV ini coba aku baca sih. Oh, dibaca enak, informatif, kata kuncinya kelihatan, ambil, ya kan? Ada ini Iya, jebret gitu. Jadi CV yang baik itu yang seperti itu. Kalau memang CV-mu itu CV desain, mungkin sama seperti yang kamu kirim ke aku itu adalah CV desain, maka buat aku adalah tadi desain itu satu mempermudah pembaca, yang kedua informatif gitu. Itu aja. Kalau kamu memang sudah yakin seperti itu, ya, jangan langsung percaya apa yang dikatakan sama teman kamu.
Yang harus kamu lakukan adalah diuji. Cara mengujinya gimana? Lamar kerja dalam periode tertentu menggunakan CV itu. Tapi lamar kerjanya jangan asal. Kayak di target. Sehari CV ku harus aku gunain untuk melamar sekian perusahaan. Di platform ini Ya, ya. sekian, ini sekian, ini sekian. Rutin, seminggu, 2 minggu gitu. Dan nanti kalau responnya banyak, nah ini nggak terbukti nih. Dia ngomong nggak menarik, nggak masalah. Yang penting rekruter Ya, ya. menarik kok, nah, gitu-gitu. Menarik Jadi ya. harus diuji gitu. Nah, uji ini bisa lewat tadi dikonsultasiin sama orang. Aku bukan Ya. HR, kamu boleh nanya sama aku user. Kamu boleh ada teman-teman HR mungkin yang kamu kenal, boleh di iniin gitu kan. Konsultasi aja. Makin sering kamu menggunakan CV kamu untuk melamar berbagai jenis pekerjaan, which is sektor gitu ya. Nanti kamu sambil belajar gitu ya. Nanti kamu akan muncul sense tuh. Muncul sense kayaknya gak gini deh, kayaknya udah bener deh, kayaknya bukan gini deh gitu. Karena ingat, rekrutmen itu bukan suatu proses yang kaku. Kamu akan menemukan suatu fleksibilitas di dalamnya. Nah, CV itu bukan satu-satunya hal yang jadi faktor gitu. Itu tuh kayak kalau kamu bisa membungkus CV ini dengan sesuatu yang menarik gitu ya, menyampaikannya menarik tadi gitu. Dibungkusnya pakai apa? Ya kamu ada branding tuh. Nggak cuma CV-nya yang menarik. Aku eksis di LinkedIn, aku eksis di Instagram, eksis di YouTube, eksis di website. Orang nggak ada orang yang nggak tahu nama aku gitu-gitu. Nah itu kan ya kan sama kayak baliho gitu di Jogja tuh kan, kamu di Jogja kan baliho banyak gitu. Ah, ada sana ada sate ini, sana ada sate ini, sate ini. Ya udah kayak mau kan apa ya sate inilah gitu ibaratnya. Sama. Ingat ya, CV bukan autobiografi, itu marketing dokumenmu gitu. Semoga menjawab gitu ya. Buat temannya silahkan suruh masuk grup loker boleh. Kamu kepencet mute kayaknya di situ, jadi ketawanya tuh kayak pantomim. Oke. Lagi azan, Pak. Oh, Sama ngomong kalau lagi makanya. azan. Kalau lagi azan, kalau lagi azan diem dulu aja ya. Kita diem dulu aja. Ya. Oke, lanjut. Azan sudah selesai. Apalagi yang pengen kamu diskusiin? Ini Pak, kemarin kan Pak Aga tuh bilang mungkin CV-nya udah lumayan bagus gitu kan, tapi kamu lebih pastiin lagi cara pakai CV. Terus saya kan tanya tuh Oh, maksudnya cara pakai CV itu gimana ya Pak? Gitu. oke. Jadi gini ya. Banyak sekali, ini buat yang nonton juga yang lain ya, banyak banget yang aku review CV-nya, tapi CV-nya sudah amat sangat bagus dan kayak ngapain aku review lagi gitu. Gitu. Jadi kayak kamu hanya perlu pede saja membawa CV-mu itu gitu. Berarti yang salah bukan CV-nya, CV-nya? tapi mungkin kepedean kamu. Tapi mungkin juga bukan kepedeannya karena kan kamu kasih kesempatan untuk review. Nah, kenapa aku jawab seperti itu? Buat teman-teman ya, yang merasa sudah menonton banyak video tanya jawab sama teman-teman yang lain, dan kayaknya CV-ku udah bener deh. Aku baca di artikel udah bener, nonton videonya aku juga udah bener gitu kan. Ya sudah, yang selanjutnya itu hanya adalah cara pakai CV-nya. Cara pakai CV itu gimana Iya. sih? Kayak gini maksudku, CV itu adalah duplikat atau kembaran diri gitu loh. Ya kan? Kita akan menuntut orang menilai diri kita berdasarkan ini. Jadi kayak yang tertulis di sini tuh aku banget karena itu duplikatku gitu loh. Aku ekstrak informasi Iya. pribadi yang nggak penting, aku keluarin gitu kan. Yang penting secara profesional nih, kamu butuh ini untuk di tempat kerjamu gitu. Nah, maksudku adalah cara pakai itu adalah CV ini dia akan dipakai lewat email, ada yang dipakai lewat Jobstreet, lewat Glitch, lewat Jobs ID, lewat LinkedIn dan lain-lain. Sehingga kamu harus paham cara memainkan CV di semua tempat itu beda gitu. Oke? Gitu. Cara main CV misalkan di Jobstreet gimana? Oh, CV yang terupdate diupload di profil kamu karena Iya. memang diminta diupload. Setelah diupload apa yang kamu lakuin? Cari loker yang kamu pengen, nanti ada promosiin diri 300 karakter di situ tulis Iya, send gitu iya, kan. iya. Kayak begitu Iya. caranya. Tapi apakah upload CV itu termasuk dalam tanda kutip hal yang diminta di LinkedIn? Iya, tapi kalau kamu melamar kerja lewat menu yang di atas tuh jobs gitu ya, kan klik terus ada pekerjaan, misal ada yang easy apply gitu ya. Kamu klik di situ kan suka ada step-stepnya tuh. Ada yang stepnya di LinkedIn, ada yang di backlink ke link yang lain, dilempar ke link yang lain. Tapi kan dua-duanya sama.
meminta si anak upload CV yang terbaru kan. Baru. Nah, berarti apa? Upload CV ke LinkedIn itu benar kalau dipakai untuk ini loh, gitu. Tapi kalau kamu upload CV sebagai postingan di LinkedIn untuk mempromosikan diri, perkenalkan nama saya, ini saya lulusan jurusan ini, saya sekarang adalah job seeker, gini-gini. Mohon informasi lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi saya, berikut saya lampirkan CV, dan itu sebagai suatu postingan itu kalau di Facebook itu setara dengan Facebook post biasa gitu ya. Itu kok kayak macet-macet ya di sini ya? Iya Pak, macet-macet. Ya nggak sih? Cek. Kok Pak, wifi saya bagus kok Pak. Berarti aku di sini gitu. Tuh tanganku naik turunnya bisa beda gitu ya. Jadi kayak gitu, bisa juga setara dengan postingan feed di IG gitu ya. Tapi kan bukan begitu cara pakainya ya nggak sih? Iya. Betul. Cara pakainya bukan begitu di LinkedIn. Upload CV di LinkedIn itu benar selama uploadnya untuk pelamar di menu jobs di atas itu loh yang kamu ikutin stepnya. Bener. Tapi dengan alasan apapun kamu CV di-upload lewat postingan itu salah. Apalagi dijadiin featured nanti, jadiin unggulan, di-attach di profil kamu gitu. Salah. LinkedIn udah ngajarin kayak, "Hei manusia," salah. "Hei makhluk bumi yang berpikir, isinya itu silahkan dikopas saja." Gitu loh. Kenapa kok dikopas? Dengan meng-copy paste informasi pengalaman kerja. Nanti kita akan pakai algoritma kita, nanti akan kita, pernah nggak kamu add friend gitu ya, connect sama orang, terus habis kamu terima atau diterima sama orang itu, nanti muncul tuh suggestion orang yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, atau yang pernah menempuh pendidikan di universitas yang sama gitu, muncul suggestion kan? Nah, suggestion ini muncul pada saat kamu melengkapi profil LinkedIn gitu, bukan pada saat kamu upload CV-mu gini sebagai postingan terus diekstrak gitu. Enggak gitu. Iya, bener. Itu namanya mengoptimalkan algoritma, cara mainnya seperti itu gitu kan. Nah, ini enggak dipahami gitu sama manusia-manusia bumi yang buru-buru ngelamar kerja gitu ya. Dan akhirnya seperti itu gitu. Nah, ini loh yang aku maksud sebagai cara pakai gitu. Ya, walaupun sama kan tempatnya beda, cara pakainya kan pasti beda gitu ya. Gitu. Beda walaupun barangnya sama gitu. Pasti beda gitu. Barang yang sama cara pakainya beda, ada nggak? Ada, banyak. Kamu bisa cari contoh gitu. Tuh, pasti banyak variasi lah ya gitu. Itu kayak begitu. Jadi itu yang aku maksud. Di portal apa gimana gitu. Atau mungkin nanti kamu ngirim lewat email, cara pakai email gimana? Ya udah pelajari kan rangkaian mengirim email, mulai dari nama filenya, terus judul emailnya, badan emailnya, lampiran-lampirannya, cara follow up-nya, cara menerima feedback gimana, gitu-gitu. Itulah yang aku sebut sebagai Anda teman-teman yang sudah memiliki CV dengan yang luar biasa. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang kirim CV ke aku, tapi aku bilang ini udah nggak ada yang di-review lagi gitu ya. Saranku adalah tadi, gunakan CV tersebut yang sudah luar biasa itu di platform-platform itu sesuai dengan cara mainnya. Tapi kalau sudah sesuai dengan cara mainnya, kok belum ada panggilan atau panggilannya masih sedikit gitu ya, berarti yang ditingkatin apa? Misalkan, wah aku biasanya rata-rata sehari cuma 10 lamaran, naikin 20 gitu. Atau misalkan ada targetnya gitu. Iya, yang targetnya yang terukur. Bukan sesempatnya, tapi disempatkan. Ada yang kayak, ya aku waktu ada kosong aja kak gitu. Nah kalau nggak ada kosong gitu, ya kan? Yang kedua, aku lamarnya cuma di jam kerja saja karena aku pernah ikut webinar, seminar atau training bahwa ngelamar kerja cukup di jam kerja. Itu benar. Itu benar. Jadi gini, ngelamar kerja di jam kerja itu lebih baik
gitu. Tapi kalimat lengkapnya tuh adalah gini loh, ngelamar kerja kapanpun itu baik, tapi lebih baik di jam kerja. Gitu. Nggak ada nggak ada yang melarang ngelamar kerja, nggak ada ya. Di lamar kerja itu dilarang di luar jam kerja gitu, nggak ada. Aku belum pernah baca buku itu. Kalau ada silahkan kasih ke aku, mungkin nanti kata-kataku ini akan aku koreksi. Tapi aku belum pernah baca buku yang dilarang lamar kerja pada saat di luar jam kerja. Aku belum pernah baca itu. Yang nomor 2, aku belum pernah baca buku yang menyebutkan bahwa tidak ada rekruter atau HRD yang buka email waktu dia di luar jam kerja. Apa jaminannya sekarang nggak ada HR yang lagi buka laptop? Nggak ada jaminannya, gitu. Gitu. Kalau ibaratnya ngelamar, ini aku cuma latihan main logika aja ya. Kalau memang lamar kerja di jam kerja saja, itu gimana orang yang ngelamar kerja waktu pulang kerja? Dia kerja sampai malam, ada waktu untuk ngelamar hanya di setelah pulang kerja kan? Iya, gitu. Gimana coba? Atau mungkin dia ngelamar kerja cuma Sabtu Minggu karena dia di rumah kosong cuma Sabtu Minggu gitu. Gitu. Itu melanggar aturan tadi kan? Nah, tapi kok kenapa keterima aja gitu loh. Gitu. Dan banyak orang yang bagus ya, Pak. Nah, itu makanya gitu. Karena tadi kita kalau mau nyari sumber, cari bukunya. Kalau enggak cari bener-bener kayak referensinya tuh jangan kayak yang framing doang kayak pendek-pendek gitu ya, gitu. Cari sumbernya gitu. Jadi kalimat lengkapnya tadi, ngelamar kerja, kita hidup di zaman kapanpun dimanapun gitu ya, gitu kan, ya kan. Jadi akhirnya gitu, aku bakal sampein kalau ada yang nanya yang sama atau belum nanya tapi nanti nonton ini bahwa ngelamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja itu lebih baik, gitu. Coba pakai skenario bahwa di luar jam kerja kamu tetap ngelamar. Tapi nanti begitu jam kerja intensitasnya tinggi gitu. Gitu. Diuji dulu. Kalimatku ini jangan langsung diterima juga, mungkin aja salah. Ya kan? Silahkan diuji. Cara ngujinya bukan mendebat yang aku omongin dengan opini orang. Tapi silahkan buktiin, praktekin dulu, udah praktek belum gitu. Ada faktanya ya. Kayak gitu. Karena aku nyampein ini karena aku buktiin sama diriku sendiri gitu. Dan banyak orang-orang hebat yang mempraktekkan dengan diri mereka sendiri. Makanya aku pede ngomong seperti ini. Kayak begitu ya, gitu. Tapi nanti tetap ya, kalau kamu menemukan buku yang bilang, ada nih Kak, buku penulisnya ini, tahun sekian judulnya ini, bilang bahwa dilarang lamar kerja di luar jam kerja. Nah, aku pinjem. Nanti aku baca, kalau aku yakin itu aku salah, aku akan revisi. Aku akan upload video revisi, video permohonan maaf gitu ya. Kayak gitu, klarifikasi. Kayak gitu. Gitu ya, udah ada gambaran lah ya gitu. Ya, udah ada gambaran sih, Pak. Udah ada gambaran. Oke, apalagi nih yang pengen diskusi? Jadi tanyain aja ya. Aku nggak janji semuanya bisa aku jawab. Kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu. Ntar jadi PR-ku gitu. Ini lebih agak menjurus sih, Pak. Kan jurus saya apa kan nih? Punya pengalaman. Menjurus maksudnya lebih detail ya. Dipersempit. Ya, lebih detail gitu kan. Tapi kalau ada kata-kata privacy di sensor nggak apa-apa, karena kita lagi di sesi general ya. Oke, gimana? Oh iya, oke Pak. Jadi kan kita tuh, saya punya pengalaman di bidang QC sama R&D gitu kan Pak. Cuman dia 3 bulan sama 6 bulan gitu. Jadi nggak lama gitu waktunya, range waktunya itu nggak lama gitu kan Pak. Kemudian kan saya kan, mungkin ini lebih ke privasi ya Pak ya? Lebih ke privasi dulu, Pak. Oh, privasi. Privasi nanti. Sesi nanti. Oh, nanti. Atau kalau kamu bisa menceritakan secara general gitu, pertanyaannya apa? Oh, secara general. Oh, boleh, Pak. Kan kalau misalkan kita istilahnya menghabiskan waktu kontrak, itu kan kita kan mau cari kerja lagi tuh, Pak. Istilahnya kayak resign gitu kan, Pak. Nah, waktu kita di interview kan pasti ditanya ini tuh, Pak. Apa namanya sama HR misalkan, alasan kamu keluar apa gitu ya? Alasan kamu keluar, padahal kita baik-baik aja gitu ya, karena mungkin mau cari pengalaman di perusahaan lain yang mungkin lebih baik gitu. Itu kira-kira ada nggak Pak alasan, maksudnya dasar alasan yang sekiranya nggak menjatuhkan perusahaan lama, tapi juga maksudnya make sense gitu lah Pak. Ya, jadi gini ya, pertanyaan kamu ini masih terlalu general. Nanti silahkan. Ya, pertanyaan kamu masih terlalu general dan nanti
masa general tuh gini loh. Memang ini kita sesi general, tapi kayak kamu masih terlalu general. Jadi kayak coba nanti aku tanya detailnya di sesi detail gitu ya. Tapi saranku yang sesi general adalah pasti. Jadi gini, setiap pertanyaan interview itu pasti memiliki maksud yang berusaha untuk menggali kamu dan menggali loker yang dibuka. Itu dulu dipegang. Yang kedua adalah kadang tuh di interview itu nggak hanya menyampaikan atau menanyakan hal-hal yang hubungannya sama pekerjaan yang akan dituju, tapi yang kemarin-kemarin juga. Nah, jawaban itu ingat ya, interview itu bisa dilatih. Oke. Banyak sekali variasi jawaban dari pertanyaan yang kamu tanyakan. Tapi benar tadi, untuk pertanyaan apa alasan kamu melamar ke pekerjaan selanjutnya gitu ya. Itu benar bahwa kita tidak boleh menjelekkan perusahaan lama, tapi kita juga nggak boleh menjelekkan diri sendiri gitu. Harapannya apa sih di sini? Harapannya itu adalah kamu bisa berfokus dengan tujuan kamu, apa kontribusi yang sudah kamu berikan di perusahaan lama, dan apa yang akan kamu lakukan ke tujuanmu berdasarkan pengalaman yang kamu sudah miliki atau success story yang sudah kamu lakukan di perusahaan lama. Intinya tuh itu. Gitu. Kalau misalkan kamu ada penjelasan jawabannya pendek, nggak masalah. Misalkan awalnya kamu bilang, baik Bapak, ini karena sudah misalkan kayak, ya saya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan di selanjutnya karena misalkan kontrak saya habis. Tapi kamu harus dijelaskan gitu pada saat misal gitu, saya merasa saya masih muda, saya harus banyak belajar, namun memang di perusahaan kemarin kontrak saya sudah habis, yaitu selama 1 tahun saja, sehingga saya akan selalu mengambil kesempatan apabila ada suatu kesempatan yang dapat saya gunakan untuk menumbuh kembangkan kemampuan pribadi secara profesional dan berkontribusi ke perusahaan yang lebih lama, saya akan lakukan. Pada perusahaan yang kemarin, saya selama 1 tahun saya sudah melakukan ini. Saya sudah memiliki achievement ini, sehingga saya tahu hal-hal yang berkaitan dengan ini, dan saya mampu mengoperasikan ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya memperoleh informasi pekerjaan terkait dengan posisi ini di perusahaan ini. Saya yakin apabila nanti saya diberikan kesempatan, ilmu saya yang sudah saya peroleh pada saat saya bekerja di masa lalu, di itu ya, aku ngomong masalah itu di situ, beserta dengan tekniknya ini, bisa saya aplikasikan juga. Terlebih gitu ya, berdasarkan riset yang saya lakukan, perusahaan ini kan sedang ada seperti ini Pak gitu. Nah, saya makin tertarik nih Pak gitu. Kira-kira apakah saya bisa seperti ini. Jadi ada riset-riset seperti itulah intinya. Jadi kayak kamu tuh bukan berfokus pada kenapa kamu resign? Kalau kamu ngasih jawaban langsung titik, misalkan kayak, ya Pak, saya resign karena seperti ini, titik gitu kan. Terus ditanya, kamu nyaman nggak bekerja di perusahaan lalu? Nyaman. Itu kalau secara psikologis tuh kayak gini. Lah orang kalau nyaman, ngapain pindah? Ibaratnya gitu kan. Ya nggak? Gitu. Itu kan orang rasa trap. Gitu. Ya, itu isinya kan cuma trap saja. Tapi sebenarnya itu bukan jebakan, bukan trap, bukan apa. Gitu. Semua orang tahu kali kalau udah nyaman. Kamu kalau tidur nyaman, ada yang bangunin marah nggak? Ya kan? Marah. Kalau kamu dapat uang duduk tiduran gitu di rumah, dapat uang 50 juta, terus tiba-tiba kamu dapat cuma atau nggak dapat sama sekali, marah nggak gitu gara-gara diganggu? Ya iya gitu. Karena orang akan cenderung mempertahankan kondisi kenyamanannya dia. Sehingga yang ditanya itu fokusnya bukan kayak kamu nyaman nggak di perusahaan lalu. Selalu ya kalau ditanya terkait dengan kenapa kamu memutuskan pindah atau gimana gitu tadi ya. Tadi benar kalau kamu memang statusnya itu udah end of contract, sampaikan end of contract gitu. Tapi sampaikan juga tadi riset yang kamu lakukan terkait dengan perusahaan dan posisi yang dilamar, apa kontribusi yang sudah kamu lakukan di perusahaan yang lalu, dan harapan besar kamu kalau nanti kan diberikan kesempatan bekerja di situ, sambil menyampaikan bahwa saya itu adalah kandidat yang cocok, tapi nyampaikannya secara tersirat gitu ya. Maka yang itu yang kamu ajukan gitu. Dengan PD. Interview itu kuncinya satu, latihan. Halo? Iya. Interview itu intinya tuh latihan, ngomong sendiri, ngomong sama tembok, di record terus didengerin sendiri gitu. Gimana caranya menyampaikannya gitu.
Yang penting tuh latihan. Apalagi kalau memang yang kamu latih adalah hal yang sudah kamu beneran alami, bukan cerita ngarang kan, gitu. Jadi kamu bukan latihan Iya, berbohong, kamu hanya latihan iya, menyampaikan apa yang real kamu sudah lakukan dengan tata cara, dengan tata bahasa yang menarik, dengan sikap yang bagus, sehingga orang akan yakin bahwa semua orang ini hebat yang interview, tapi kamu kandidat yang paling cocok gitu. terbaik. Iya, itu. Oke, Nah, Pak. nanti Sip, sip, sip. nanti cara jawab pendukungnya adalah belajar teknik komunikasi. Komunikasi verbal unsurnya apa aja, komunikasi nonverbal unsurnya apa aja. Gimana berkomunikasi? Ada yang namanya biasa nih kayak ordinary apa ya? Kayak body language biasa misalkan gitu kan. Nanti ada namanya digital body language gitu-gitu. Kan banyak tuh ya komunikasi verbal kan banyak tuh ya intonasi, artikulasi dan lain-lain Ya. gitu. Komunikasi nonverbal gimana ya banyak gitu kan. Postur, gesture, eye contact gitu-gitu. Nah, sekarang nanti gimana caranya tadi komunikasinya secara langsung sama komunikasi secara nih pakai frame gini gitu. Nah, gitu itu dipelajari aja gitu dan kalau kamu bisa ngalir orang nggak bakalan menilai kamu terlalu detail interview. Kalau kamu enjoy Benar, gitu ya benar. gitu. Ya, enjoy gitu sih, Enjoy, Pak, biasanya. nothing tulus aja gitu. Mm-mm. Yakin, Iya, meyakinkan itu benar. loh. Meyakinkan itu tuh enak. Tapi kalau tiba-tiba suara kamu muncul banyak Eh, filler, tahu filler ya? Filler tuh kayak tahu. apa namanya ya, gitu. Hmm, Itu atau suara kamu tiba-tiba ya. jadi pelan 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 gitu. Atau kamu matanya ngelirik kemana-mana akhirnya waktu ngomong. Nah itu udah menunjukkan ketidakpedeanmu gitu. Nah, pada saat kamu meragukan dirimu sendiri, gimana caranya aku yakin sama kamu gitu bahasanya kan? Hmm, Itu. ya. Semoga menjawab Oke. ya gitu. Aku nggak bakal ngasih jawaban contoh yang Akan detailnya jawab. gitu. Itu yang penting karena itu style masing-masing kan beda ya gitu. Nanti aku bikin ini deh apa namanya? Playlist tanya jawab interview. Aku belum sempat bikin videonya itu gitu. Iya, boleh, Pak. Boleh, ntar saya tonton. Aku belum sempat bikin itu Sementara sih, gitu. Apa sementara itu dulu? kalau yang umum sih udah sih, Pak. Iya, Oke. yang umum your internet. Oke, sekarang aku masuk ke yang detail ya, gitu. Aku akan buka CV-mu dan yang ini nggak bakal aku record. Oke?